Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang sepi di hari tua bagian yang kedua, karena perbincangan ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu mengenai hilangnya kesibukan rutin dan makna yang terkandung di dalamnya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini ke perbincangan yang berikutnya, supaya para pendengar kita itu punya hubungan pembicaraan yang terdahulu dengan yang sekarang, mungkin Pak Paul bisa secara sekilas menjelaskan apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang terdahulu, Pak Paul. Kehadiran anak dalam hidup kita membawa banyak perubahan. Ya, misalkan jadinya rumah yang tadinya sepi menjadi ramai, waktu yang tadinya agak senggang sekarang menjadi sangat-sangat terisi oleh kegiatan anak. Nah, waktu anak-anak pergi, nah itu juga akhirnya membawa perubahan besar dalam hidup kita. Hingga yang tadinya hari-hari itu dilalui dalam kesibukan, sekarang tiba-tiba senggang sekali. Namun, selain dari hilangnya kegiatan-kegiatan itu, Pak Gunawan, yang memang membuat hari-hari itu sepi sekali ya, setelah kita itu pensiun, anak-anak sudah meninggalkan rumah, adalah hilangnya makna yang terkandung di dalam semua kegiatan itu. Ya, kita yang terbiasa bekerja, terbiasa masuk kantor, bertemu dengan teman, melakukan ini dan itu. Nah, itu semua memberi makna tertentu dan juga membuahkan perasaan-perasaan tertentu dalam diri kita. Seorang ibu yang mengurus anak, membesarkan ini dari kecil sampai dia besar. Nah, sekarang tidak ada lagi anak. Nah, tidak, dia akan kehilangan juga ya makna yang terkandung dalam tugas membesarkan anak. Jadi, kita memang harus menghadapi ya kehilangan ini. Kita harus menerima fakta bahwa memang kehilangan ini tak dapat dihindari dan tidak ada yang bisa mengganti makna itu sendiri. Karena ya memang hal-hal itu hanya terkait di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dulu kita lakukan. Tidak kita lakukan lagi berarti ya maknanya pun turut hilang. Kita harus siap menerima itu. Namun, ya saya anjurkan agar kita mencoba untuk mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang serutin mungkin, yang juga berhubungan dengan orang, sehingga kita masih bisa ya mengerjakan sesuatu secara berkala, secara rutin, dan bertemu dengan orang. Saya pun ya menyarankan agar sebagai orang tua kita memelihara hubungan yang baik dengan anak-anak. Ya jangan mencampuri, jangan masuk ke dalam kehidupannya ya tanpa diundang, tapi tetaplah pelihara hubungan dengan cara yang menyediakan waktu untuk menolongnya kalau memang diperlukan, menghubunginya, menelponnya, berinisiatif ya untuk juga memperhatikan pasangan hidupnya dan anak-anaknya, supaya mereka pun tetap ya mengingat kita dan memelihara hubungan yang baik dengan kita pula. Jadi itulah letak kekuatan kita menghadapi hari-hari tua yang sepi. Nah, Bapak, selain hilangnya kesibukan rutin dan makna itu yang membuat orang sepi, orang bisa menjadi sepi karena hilangnya apa lagi, Pak? Yang berikut adalah hilangnya rasa berguna dan dibutuhkan, Pak Gunawan. Bagi kita yang terbiasa hidup dibutuhkan orang, melewati hari tua tanpa ada yang datang meminta bantuan sungguh menyiksa. Ya, kita terbiasa mungkin ya ditanya, dikonsultasikan, dimintai bantuan, tiba-tiba ya makin hari makin berkurang dan hampir tidak ada lagi orang yang menyapa atau meminta bantuan kita. Nah, semua kegiatan yang berkaitan dengan manusia berpotensi melahirkan rasa berguna. Itu sebabnya kita yang tergolong pekerja kemanusiaan cenderung akan mengalami kehampaan yang lebih besar dibanding orang yang kegiatan kerjanya lebih berhubungan dengan benda atau data. Ya, jadi memang rasa berguna dan dibutuhkan ini tidak bisa tidak ya. Makin tua
anak-anak setelah meninggalkan rumah, kita juga setelah pensiun, itu akan makin hari makin berkurang. Ya, sekalipun orang itu tadinya berhubungan dengan benda Pak Pol, ya, tetapi itu juga mau tidak mau terkait dengan orang. Misalnya dia seorang montir gitu. Betul. Dia itu merasa sungguh berjasa ketika mobil yang rusak itu dia bisa betulkan lagi dan bisa menyenangkan orang lain. Sehingga kalau waktu dia pensiun ini juga menjadi suatu pukulan yang besar bagi kehidupannya. Betul. Saya tahu ada orang yang seperti ini Pak Gunawan, karena memang ini perusahaan dia sendiri ya. Jadi dia masih bisa berbuat yang dia inginkan. Tapi sesungguhnya memang dia tidak lagi ya mengelola, tidak lagi mengatur. Namun dia akan tetap datang setiap hari, berpakaian senecis seperti sedia kala. Padahalnya di sana dia hanya duduk ya beberapa jam, hanya itu saja Pak Gunawan. Dan setelah itu ya udah pulang dan hampir tidak ada lagi yang dikerjakannya. Namun sekali lagi buat dia tetap itu datang ke tempat pekerjaan, duduk, seolah-olah tuh membuat dia merasa dia masih dibutuhkan. Karena ya tidak-tidaknya masih ada yang menyapa dia lah, mungkin ada yang masih bisa diajak ngomong, dan yang diajak ngomong mungkin masih bertanya sesuatu kepada dia. Sehingga rasa dibutuhkan, rasa berguna itu masih sedikit banyak terpelihara. Tapi itu buat yang melanjutkan pekerjaan dia atau jabatan dia, ini menjadi satu gangguan Pak Pol. Seringkali begitu Pak Gunawan. Jadi ya kalau memang kita sadari lah ya, memang udah ada waktunya sudah tiba, ya mungkin secara perlahan kita memang harus ya merelakan diri ya, terpinggirkan dan menerima fakta ya memang ya udah seharusnya begini. Ya. Lalu masukan dari Pak Pol apa Pak Pol? Yang pertama Pak Gunawan, menghadapi semua ini ya, menghadapi hilangnya rasa berguna dan dibutuhkan. Terimalah fakta bahwa setelah mencapai usia tertentu, kita tidak bertambah bijak. Memang ya ada yang berkata bahwa makin tua, makin kita berpengalaman, dan makin berpengalaman, makin kita dibutuhkan. Itu benar ya, namun semua ada batasnya. Sampai titik tertentu, mungkin kita akan bertambah bijak. Tetapi lewat fase tertentu, kita tidak akan lagi menambah pengalaman. Makin tua, makin sukar buat kita terlibat dalam kegiatan kerja. Dan hal itu akan membatasi pengalaman kerja. Dan dengan berkurangnya jam terbang, maka makin berkurang pula lah hikmat yang dapat ditimba. Jadi ini Pak Gunawan singkat kata ya, kendati sampai titik tertentu. Benarlah pepatah yang berkata bahwa makin tua, makin kita menjadi seperti barang klasik ya, barang antik. Namun lewat masa tertentu sesungguhnya yang terjadi adalah makin tua, makin kita menjadi seperti barang kuno ya, barang yang tidak lagi memang terpakai. Inilah fakta kehidupan yang tak dapat kita ingkari. Ya, jadi dirinya sendiri mungkin merasa masih dibutuhkan, makin menjadi bijak, tapi orang lain menilai sebaliknya gitu Pak. Betul Pak Gunawan, karena bijak atau hikmat itu keluar dari pengalaman. Nah, dunia bertambah, berubah ya, kemajuan teknologi dan banyak hal kemajuan bertambah. Otomatis kita tidak bisa menguasai semuanya lagi. Sebagai contoh yang gampang ya, banyak orang sekarang kan ke Facebook, ke Twitter. Terus terang Pak Gunawan, saya tidak masuk kedua-duanya. Bahkan saya pun belum pernah melihat, tidak pernah membuka-buka Twitter atau Facebook. Kenapa? Saya merasa ya karena kesibukan saya, interest saya, jadi memang tidak ada minat ke sana. Sehingga saya hanya fokus pada menulis email, menjawab email, dan menggunakan sarana internet. Itu saja. Berarti dengan bertambahnya kemajuan, perkembangan ilmu dan sebagainya, makin banyak yang tidak lagi saya ketahui. Ya, ada seorang penulis yang pernah dengan terbuka berkata, ya seorang yang memang diberkati Tuhan dengan karunia menulis yang baik. Namun dia sendiri berkata dia selalu menulis dengan tangannya. Dia tidak menulis dengan komputer. Jadi meskipun menulis dengan komputer itu sudah begitu umum sekarang, masih ada penulis yang tidak menulis dengan komputer, tetap dengan tulisan tangan. Nah, itu berarti tuh waktu dia selesai menulis manuskrip, itu sampai bermeter-meter panjangnya kertas tulisan itu tuh. Karena memang ya dia menggunakan pen dan kertas. Jadi bagaimanakah kita bisa berkata kita bertambah bijak?
Ya, dalam hal-hal tertentu, untuk hal-hal yang tertentu, iya kita akan memang bertambah matang. Tapi dalam hal-hal yang lainnya, kita memang akan ketinggalan. Dan tidak mungkin lagi kita mendapatkan hikmat-hikmat dari pengalaman yang tak pernah terjadi dalam hidup kita. Ya mungkin kita tidak perlu secara terus terang atau secara terbuka berkata bahwa kita itu tambah tua tambah bijak, Pak Paul. Nanti malah ditertawai orang itu. Kita sendiri mengatakan diri kita bijak, padahal orang melihat tidak bijak, ini malah merepotkan gitu loh. Iya. Tapi kalau orang lain yang memberikan penilaian itu, ya silahkan saja gitu, kita terima dengan senang hati gitu. Betul. Jadi yang penting adalah sebuah kesadaran diri lah Pak Gunawan ya. Jangan sampai kita tuh makin tua makin mau mengokohkan ya tempat kedudukan kita dan berkata bahwa kita makin berpengalaman, makin berhikmat. Sampai titik tertentu betul ya, tapi lewat titik tertentu ya nggak lagi kok. Banyak penemuan-penemuan yang lebih baru, orang lebih tahu cara-cara ini dan itu. Ya akhirnya kita harus sadari kita memang tidak tahu lagi hal-hal itu. Waktu saya berbicara dengan seseorang yang baru lulus, ya membicarakan tentang ilmu-ilmu tertentu dalam psikologi, terus terang Pak Gunawan saya tidak pernah mendengar hal-hal itu. Jadi terlalu banyak yang memang dimunculkan dan kita tidak bisa menyerap semua. Dengan bertambahnya usia, kita makin akhirnya terpinggirkan pula. Iya, masukan yang lain apa Pak Paul? Yang kedua adalah terimalah kenyataan bahwa pada usia tua kita tidak lagi diingat orang. Ya, bagi kita yang terbiasa dibutuhkan, kondisi tidak dibutuhkan akan membuat kita merasa tidak berguna. Ya, barang usang kita merasa dipinggirkan. Nama kita makin jarang disebut. Sumbangsi kita makin jarang diingat. Menghadapi masa tua ada orang yang berusaha untuk tetap berguna dengan menggunakan berbagai cara, ya, ada orang-orang yang berupaya keras hadir dalam kehidupan orang lain supaya rasa berguna tetap terpelihara dan mereka pun tetap diingat dan diperhitungkan orang. Tapi belum tentu cara-cara itu sehat dan justru membangun orang lain. Ya, jadi ini adalah suatu kenyataan yang sedikit ya melukai Pak Gunawan, ya menyedihkan dah. Bahwa akan ada masa di mana nama kita jarang disebut Pak Gunawan. Ada masa ya di mana ada apa-apa, oh cari ini loh, cari Pak Gunawan, dia bisa ini, cari Pak Gunawan bisa itu. Perlu apa, komisi apa, perlu apa, ya bantuan Pak Gunawan, sebut nama Pak Gunawan. Tapi lama-kelamaan nama kita makin jarang disebut. Ya, karena udah ada yang lain yang bisa menggantikan, yang lebih produktif, yang lebih muda, yang lebih baik. Nah, nama kita makin jarang disebut. Berarti memang kita makin jarang diingat. Itu faktanya, bahwa hidup mereka sudah berjalan dan kita makin jarang diingat. Ini terkait dengan pengaruh Pak Paul ya. Jadi pengaruh pada waktu masa muda, waktu masih kita jaya dan punya potensi, itu sekarang sudah pengaruhnya itu makin kecil gitu Pak Paul. Dan lama-lama akan hilang gitu. Betul sekali. Dan itulah memang ya perputaran hidup ini yang kita mesti terima. Di tahun-tahun 70-an, 80-an, ya kita kan juga tahu ada orang-orang tertentu yang berpengaruh, yang sering namanya disebut, sering pendapatnya dikutip. Tapi 20 tahun kemudian mereka jarang ditanya atau dikutip, nama mereka pun jarang disebut di media massa, dan kita pun sudah melupakan mereka. Belum lagi generasi yang di bawah kita yang tidak pernah tahu mereka ya sama sekali tidak akan mengutip mereka. Ya, tapi mestinya itu masih lebih baik Pak Paul daripada yang mereka ingat kita tapi kejelekan-kejelekan kita yang diingat gitu Pak Paul. Ya ada yang begitu juga, ya malahan diingatnya kejelekannya saja. Iya. Itu lebih buruk lagi. Iya. Masukan yang lain apa Pak Paul? Yang ketiga adalah hiduplah berkenan kepada Tuhan dan jangan berdosa. Masalahnya adalah untuk mempertahankan rasa berguna. Ada yang menggunakan cara yang sehat dan berkenan kepada Tuhan, namun ada pula yang menggunakan cara yang licik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kita ingat ya Pak Gunawan kisah Raja Saul yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa masa memerintahnya telah habis. Kendati Tuhan telah memberinya waktu memerintah yang sangat lama, lebih dari 40 tahun. Bahkan lebih lama dari Raja Daud. Tapi sayang ya, Raja Saul ini tidak bisa melepaskan taktanya karena ia terlalu mencintai kuasa. Alhasil, ia pun menggunakan cara yang salah guna mempertahankan kedudukannya.
Nah, kita tahu dia berusaha membunuh Daud yang telah ditunjuk Tuhan untuk menggantikannya. Jadi ya di hari tua, di waktu kita ingin ya mempertahankan rasa berguna dan dibutuhkan, kita mesti terus hidup takut akan Tuhan, sehingga tidak terperosok masuk ke dalam perangkap dosa. Pada hari tua, tatkala kita merasa tidak berguna dan tidak dibutuhkan lagi, ingatlah akan Tuhan dan hidup takut akan Dia, supaya kita tetap hidup berkenan kepadanya. Jangan menggunakan cara berdosa untuk membuat diri berguna. Ya, dalam hal ini memang sering orang yang ingin mengabadikan namanya, entah di dalam suatu organisasi atau apa tuh, dia selalu ingin hadir di sana, Pak Paul. Dan ini membawa dampak yang buruk sebenarnya untuk organisasi atau kelompok orang itu. Termasuk juga kan terhadap anak-anaknya. Mestinya dia sudah tidak lagi berpengaruh, tetapi dia memaksakan pengaruhnya di keluarga anak-anak itu. Ini bisa terjadi pada pria maupun wanita, Pak Paul, ya? Ya, ada orang yang misalkan ya mempunyai perusahaan yang ingin diwariskan kepada anaknya. Sebetulnya anak-anaknya ya senang menerima warisan itu, tapi mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Sebab ya si ayah tetap ingin bercokol, dan yang menjadi masalah adalah tetap ingin melakukan dengan caranya yang dulu. Padahalnya dunia sudah berubah, manajemen sudah bertambah, jadi memang sebaiknya lah menggunakan cara-cara yang lebih efisien. Tapi ada orang tua yang tidak mau, tetap menggunakan caranya. Namun ya berkata ini nanti untuk kamu, tapi tidak akan sampai kapan untuk kamunya, tetap soalnya si orang tua bercokol dan memaksakan cara dan kehendaknya. Sayang, akhirnya si anak-anak melepaskan diri, tidak mau lagi campur dalam urusan orang tuanya. Nah, orang tuanya merasa sedih, kok saya sudah bangun ini perusahaan, nanti saya mau serahkan kepada anak-anak. Tapi kok anak-anak tidak mau. Masalahnya kan seharusnya ya si orang tua itu juga bercermin diri dan mengakui bahwa anak-anak saya hidup di zaman yang berbeda, mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang juga mungkin lebih efisien. Ya udah, kita juga harus memang ya dengarkan masukan-masukan dari anak-anak kita. Ya, kalau seorang wanita pengaruhnya biasanya di mana, Pak Paul? Maksudnya pengaruh? Kalau pria itu di dalam pekerjaannya kan dia punya pengaruh-pengaruh yang besar, lalu suatu saat harus dihibahkan ke anaknya, tapi anaknya menolak. Nah, kalau perempuan bagaimana? Saya kira memang yang paling besar yang memang harus dilepaskan oleh seorang ibu adalah pengaruh atas anak-anaknya. Tidak bisa tidak, anak-anak itu tuh ya tetap akan dengarkan, tapi tidak terlalu lagi memberi penekanan pada perkataan orang tuanya atau ibunya. Nah, ini memang sebuah kenyataan yang lumayan pahit untuk diterima oleh si ibu. Sebab bertahun-tahun, bahkan berbelasan, berpuluhan tahun, omongannya ya terbiasa untuk didengarkan oleh anak-anaknya. Sekarang seperti angin berlalu, ya, dia ngomong apa, anak-anaknya tetap aja tidak dengarkan, jalan saja. Sehingga dia merasa pengaruhnya terhadap anak sudah begitu tipis. Hampir tidak ada sama sekali. Hati-hati, sebab saya tahu kadang-kadang sebagai ibu, ya sebagai manusia, terpukul ya, tersakiti, kecewa berat. Sehingga berkata, udah, kalau tidak mau dengarkan saya, udah sama sekali. Saya tidak mau lagi hubungi kamu, telepon-telepon kamu. Nah, itu yang saya kira keliru ya. Tetaplah kita menjalin hubungan dengan anak, meskipun ya masukan-masukan kita belum tentu didengarkannya. Ya, bahkan bertentangan, Pak Paul. Bukan hanya tidak didengarkan, tapi kadang-kadang bertentangan dengan ide-ide yang diberikan oleh ibunya. Dan ibu ini merasa dia sudah tidak berguna lagi di dalam kehidupan ini. Ya, nggak bisa enggak ya. Sebagai seorang ibu yang terbiasa mengurus anak, terbiasa memberi arahan kepada anak, melepaskan peranan itu berat ya. Tapi kalau memang hal itu penting, hal itu memang berkaitan dengan dosa atau apa, ya seyogianya lah sebagai orang tua kita tetap memberikan peringatan kepada anak. Iya. Masukan yang lain apa, Pak Paul? Yang keempat adalah akuilah keterbatasan dan alihkan tanggung jawab. Ya, ada pula orang yang berusaha mempertahankan kebergunaannya dengan cara terus ikut campur dalam urusan yang bukan lagi menjadi kewenangan dan keahliannya. Ya, tidak bisa menerima kenyataan bahwa keterampilannya tidak lagi setajam dulu, dan bahwa pengetahuannya tidak lagi sekini atau updated ya, mitra kerjanya atau bahkan bawahannya. Sebagai akibatnya bukan membantu,
ya malah merugikan banyak orang. Nah, di hari tua ya, kita mesti jeli dan berbesar hati melihat keterbatasan. Kita pun harus memberi kesempatan kepada yang muda mengambil alih bagian yang tadinya menjadi porsi kita. Nah, orang yang jeli dan berbesar hati menerima keterbatasannya justru akan lebih dihormati. Kendati ia tidak seberguna dulu, namun masukannya tetap dihargai, sebab hikmat tetap menjadi bagian hidupnya. Ya, itulah sebabnya biasanya para senior ini, orang-orang yang lebih berpengalaman dan sebagainya, ditempatkan sebagai penasehat gitu Pak Pol, supaya bisa memberikan masukan dan dia tetap merasa berarti di dalam organisasi itu dengan nasihat-nasihatnya Pak Pol. Betul ya, karena memang pengalamannya menunjang, sehingga ya nasihatnya itu sangat diperlukan oleh yang lebih muda. Namun sekali lagi kita mesti terima ini ya, diminta menjadi penasehat tidak berarti diminta menjadi seperti seorang yang harus dituruti kehendaknya. Kadang-kadang kita ini tersinggung ya, sudah dimintai jadi penasehat kok nggak diikuti. Ya belum tentu setiap nasihat kita akan dituruti. Ya jadi ya tugas kita hanya memberikannya. Ya karena sebagai sosok yang lebih tua atau yang dituakan, ini bisa menjadi suatu figur pemersatu gitu, yang Betul. bisa mendamaikan kalau ada terjadi pertengkaran dan sebagainya. Nah, disitulah peran dia yang cukup kuat. Betul. Dan kata lain ya dia tetap bisa ya dibutuhkan dan dia merasa memang dia merasa berguna ya di hari tuanya juga. Ya, apakah masih ada masukan yang lain, Pak? Yang kelima adalah ciptakanlah kebergunaan dalam hal yang lebih sederhana. Makin tua makin terbataslah wilayah di mana kita dapat berkiprah dan menimba rasa berguna. Mungkin pada akhirnya kita hanyalah berguna dalam mengurus misalnya cucu ya. Atau kita berguna mengurus burung peliharaan atau tanaman di sekitar rumah. Ya, jadi makin tua makin terbatas pilihan untuk berguna dan makin sederhana pilihan yang tersedia. Sungguh pun demikian tetaplah berkiprah dalam kesederhanaan. Misalnya, kunjungilah orang yang sakit, sediakanlah waktu menyiapkan ruang ibadah, bantulah pelayanan anak di gereja atau pelayanan lainnya, belajarlah menikmati dan menghargai yang sederhana. Saya kira ini salah satu kuncinya Pak Gunawan. Ya, jadi bukan lagi kita menekankan pada kualitas pekerjaan atau bahkan jumlah dari pekerjaan yang harus ditangani Pak Boleh, tetapi ini semacam kegiatan yang justru penting untuk kita, bukan penting untuk orang yang kita layani, katakan kan gitu Pak. Betul. Jadi memang makin tua ya makin menyempitlah ruang lingkup kita dan makin juga mengecillah objek-objek yang dapat kita itu nanti ya sentuh atau jadikan sebagai bagian dari kehidupan atau pekerjaan kita. Nah ini dibutuhkan suatu kreativitas yang cukup tinggi bagi seseorang itu untuk mau meluaskan ruang lingkupnya gitu Pak. Betul, memang perlu kreativitas sekaligus memang perlu kerendahan hati Pak Gunawan untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin tadinya tak terpikir karena terlalu sederhana. Iya, masih ada lagi Pak Paul. Yang terakhir ya ada yaitu peliharalah relasi yang membangun dan mendukung dengan generasi penerus. Ya, misalnya jangan membanding-bandingkan diri dan meninggikan kemuliaan masa lalu. Jangan ya. Setiap masa mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Singkat kata, jangan menghancurkan jembatan antara kita dan generasi penerus. Sebaliknya, perkuatlah tali persahabatan. Disitulah terletak kekuatan kita. Ya, di sini nih agak sulitnya itu karena generasi yang melanjutkan kita itu membutuhkan juga pandangan-pandangan kita pada waktu yang lampau, Pak. Kadang-kadang mereka menanyakan itu, bagaimana sih dulu, Papa dulu seperti apa, atau kakek dulu seperti apa. Nah ini kita bercerita ini kadang-kadang kebablasan gitu, terlalu jauh dan terlalu membanggakan diri yang akhirnya memuakkan gitu Pak. Betul ya, jadi kadang-kadang ya kita banyak mencela yang kita lihat sekarang dan membandingkannya dengan zaman kita dulu. Nah itu yang memang kita harus hindari. Kalau mau membicarakan tentang itu, ya bicaralah dengan sesama kita lah. Jangan mengatakannya kepada generasi penerus. Itu sangat memang mengecilkan hati mereka. Tapi kan di dalam Alkitab juga diajarkan bahwa yang tua itu harus mengajarkan kepada yang muda dengan pengalamannya masa lampau gitu Pak.
Betul, kita harus membagikan pelajaran yang kita telah petik dari pengalaman masa lampau. Namun kita mesti ingat bahwa kita pun terbatas. Pelajaran yang telah kita timba juga terbatas. Dan belum tentu semuanya itu dapat diterapkan untuk di masa sekarang, untuk situasi yang sedang dihadapi. Jadi ya kita mesti menyadarilah bahwa kita bukanlah Tuhan, jadi hikmat-hikmat kita pun terbatas ya. Nah, di situ perlu mungkin diseimbangkan, Pak Paul, antara kita berbagi pengalaman masa lalu kita dan menanyakan atau memuji bahkan tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh generasi penerus kita. Itu ide yang baik sekali ya. Jadi mereka pun ya melihat bahwa kita itu tuh juga tertarik dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kita pun masih mau belajar dari mereka. Dan ya dengan kita berinteraksi, saling tukar ide, itu kan sebetulnya sebuah sinergi yang akan justru menguntungkan kita semua. Ya Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung perbincangan kita ini Pak Paul? Kitab Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah, kita yang tidak ingin hidup sia-sia perlu melihat hidup dari perspektif Tuhan. Kadang kita cepat berbesar hati karena merasa telah berhasil melakukan sesuatu yang berguna. Kita ingin dapat meninggalkan sesuatu yang abadi. Namun kita mesti ingat hanya Tuhan yang kekal. Tidak ada yang lain. Tuhan memakai kita untuk menggenapi kehendak-Nya untuk zaman atau masa kita. Bersyukurlah untuk kesempatan yang diberikannya. Setelah itu, lepaskanlah genggaman. Ya, jadi sebenarnya rasa sepi di hari tua ini bisa kita atasi kalau kita itu mau membuka diri. Berrelasi, berinteraksi dengan orang lain gitu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan. Apalagi dengan generasi penerus ya. Kalau kita masih terus menjalin kontak dengan mereka, kesepian kita relatif memang akan dapat terobati. Ya, tapi sebaliknya kalau kita malah mengurung diri, kita makin bertambah sepi. Apalagi kalau sudah penyakit datang, misalnya kebutaan atau tuli dan sebagainya. Ini kan betul-betul merasa tidak berguna lagi hidupnya gitu Pak. Betul sekali. Ya, jadi memang ada ya tanggung jawab dalam diri kita ya untuk dapat mengurangi derita ini. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara